Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, bersukacita sekali pada hari ini. Kembali kita boleh bersekutu kepada Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Kita boleh merayakan kebaikan Tuhan, merayakan sukacita bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu boleh berada. Mari kita persiapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru, untuk sukacita yang baru yang Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan, pada hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami mau menyambut berkat Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau bersyukur. Kami mau memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bergembira Tuhan. Dengan sorak-sorai ya Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kami boleh berada Tuhan. Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Kami boleh bersehati bersama-sama untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau yang pimpin Tuhan. Dari awal sampai dengan akhir. Engkau yang beracara, Engkau yang melawat anak-anak-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Allah yang luar biasa. Sebab Dia baik, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari nyanyikan pujian bagi Allah kita yang luar biasa. Pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah, hey Tuhan, terpujilah. Yesus, terpujilah. Mari naikkan sorak-soraimu bagi Allah kita. Yesus, terpujilah. Tuhan, terpujilah. Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Katakan, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya.
Bapak Ibu saya undang kita boleh kembali duduk. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan. Walaupun bumi bergoncang Tuhan, Engkau tetap Allah kami. Walaupun Tuhan Yesus, keadaan kami saat ini tidak baik Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah kami yang setia. Bapa kami yang memelihara kami. Bapa kami yang selalu ada buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari naikkan syukur-Mu Bapak Ibu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami. Kau tetap Allah kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Allah masyikere masyiri tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang kami kasihi. Engkau Allah kami yang kami puji, kami sembah. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang memelihara. Engkau Allahku, aku bersyukur Tuhan. Punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Lama syikara lama syikara lama kora badere syikara lama syikara lama. Oh lama syikara badere syikara lama kora lama syikara lama. Engkau Allahku yang luar biasa Tuhan. Kau jamah, Kau lawan anak-anakku dimanapun Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus kami. Haleluya. Kau tetap Allah, Kau tetap Allahku. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan. Tak pernah Kau tinggalkan aku Tuhan. Selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang pegang tanganku Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang letih lesu berbeban berat, Engkau yang mulai meragukan kebaikan Tuhan. Mari, Dia Allah kita, Dia Tuhan kita. Mari ingat segala kebaikannya. Mari ingat bahwa Tuhan, aku anak yang Kau tebus Tuhan. Engkau layakkan aku untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Mari jangan hilang sukacitamu saudara. Jangan hilang pengharapanmu kepada Tuhan. Dia tetap Allah kita. Dia tetap Allah kita yang luar biasa. Mari katakan amin. Amin. Ku sembah Engkau Yesus,
Yesus, Kau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami. Mari Tuhan, sukacita yang baru Kau taruhkan Tuhan. Pengharapan yang baru Engkau taruhkan buat setiap kami Tuhan. Tidak pernah kami meragukan Engkau Tuhan. Tidak pernah kami melupakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau yang memelihara kami. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hatimu. Kita mau dengar lebih lagi firman Tuhan. Mari Engkau yang letih lesu berbeban berat, datang kepada Allah. Mari biar lewat firman Tuhan kita boleh disegarkan kembali, kita boleh diingatkan kembali bahwa yes Lord, Engkau begitu baik buat kami, Engkau begitu luar biasa buat kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang siap bersama-sama dengan kami semuanya, dengan saya, dengan Engkau Saudara semuanya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom segenap jemaat GKB Antioquia Tebing Tinggi, apa kabar? Senang sekali saya diberi kesempatan untuk memberikan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan setiap dari kita. Terlepas dari situasi kondisi di dalam hidup kita, terlepas dari apa yang terjadi di luar sana. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus ingat waktu Yesus bersama murid-muridnya di atas perahu, ya di atas kapal, ya badai boleh datang, gelombang boleh bergelora, tapi saudara, Yesus bisa tertidur. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu khawatir. Artinya Yesus, kalau ada Yesus di dalam kapal kita, kalau ada Yesus di dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita, di dalam hidup anak-anak kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita. Dan kalau Yesus saja bisa tertidur, bisa terlelap, tidak terpengaruh oleh badai yang ada di luar sana, maka kita juga tidak perlu khawatir. Amin saudara. Nah mungkin bagi Anda berkata, gampang ya buat pendeta ngomong gitu, cuman teori. Nah saudara-saudara yang terkasih, saya rasa untuk saya ngomong seperti itu sebenarnya tidak mudah. Karena jujur ya, saya dan keluarga baru melewati beberapa minggu yang sangat teramat berat. Ya, kalau saya mulai pikir-pikir, melihat ke belakang, apa yang terjadi beberapa minggu terakhir ini salah satu ya pengalaman hidup yang sangat berat, ya perjalanan iman yang sangat berat bagi saya dan keluarga. Namun saudara-saudara yang terkasih, saya belajar dan terus belajar bahwa ternyata iman kita tidak peduli mau pendeta, mau pelayan, mau worship leader, pemain musik atau jemaat, atau ibu rumah tangga atau anak-anak saudara. Tapi yang menjadi persoalan itu bukan apa jabatan kita atau apa pekerjaan kita atau apa status kita di gereja, ya, tapi yang menjadi persoalan adalah apakah iman kita terus bertumbuh, apakah iman kita pada Tuhan terus kita semakin hari semakin belajar pengenalan akan Tuhan, semakin mengenal siapa Dia, semakin mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidup kita, dan semakin berjalan setia mengikut Tuhan. Itu yang menjadi persoalan ya saudara. Nah, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari buku Mazmur 139. Ya, ini adalah Mazmur yang sangat terkenal, ya, Mazmur 139. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam memberikan firman Tuhan, saya ingin mengambil waktu untuk mewakili segenap keluarga Hendarta. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya atas dukungan doa, dukungan moral, ya semangat yang Anda berikan, dan bahkan juga Anda juga yang memberikan bantuan dana, memberkati kita dengan makanan, mengirimkan banyak hal-hal ke rumah, dan kami sangat bersyukur untuk cinta kasih Anda, untuk kasih sayang Anda, untuk Papa ya, untuk Bapak Thomas. Jadi saya lagi terima kasih dari hati kami yang paling dalam, kami sangat bersyukuri. Dan hari ini saya bisa kembali ke Amerika bersama dengan Gio, dan kami jujur waktu saya meninggalkan Medan, ya meninggalkan Tebing Tinggi, hati saya mulai berat. Waktu saya pesawat saya mau lepas landas untuk terbang ke Jakarta, saya sempat merasa, saya ini meninggalkan papa dan mama saya di Tebing Tinggi.
Nah, tapi saat itu juga waktu saya merasa berat, ada suara Roh Kudus dalam hati saya yang berkata, "Gak usah khawatir. Ya, papa dan mama itu dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi mereka." Dan mendengar suara itu saya jadi tenang, jadi plong. Ya, jadi saudara, sekali lagi terima kasih. Terus berdoa untuk Bapak dan juga untuk Ibu. Saya percaya akan ada waktunya, akan tiba waktunya nanti Bapak yang akan menyaksikan sendiri pada Anda, ya, bagaimana Tuhan sudah begitu dahsyat, begitu luar biasa, dan juga oleh karena doa-doa setiap dari Anda, ya, bagaimana Bapak mengalami campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudara. Baik, tanpa membuang waktu, kita akan langsung masuk dalam Mazmur 129. Nah, saya akan mulai baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ya, ini Mazmur ini adalah salah satu Mazmur kesayangan saya, kesukaan saya. Ini Mazmur Daud, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 139 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 untuk saat ini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya ingin membagikan 4 poin yang dari Mazmur yang kita baca hari ini, ya, mengenai Tuhan. Bagaimana Tuhan, ya, hubungan Tuhan dengan setiap dari kita anak-anaknya. Nah, yang pertama, saudara, kalau kita baca dari 6 ayat yang baru kita baca tadi, saudara, poin yang pertama saya katakan, ya, Tuhan itu mengenal Anda dan saya. God knows you and I. Nah, saudara, tidak hanya mengenal, tidak hanya tahu, sekedar tahu. Saudara, saya bisa berkata, saya tahu kok wali kota tertinggi tinggi siapa. Tapi tahu dan mengenal itu beda, saudara. Ya, kalau sekedar tahu, kita semua tahu. Kita tahu Presiden Indonesia itu adalah Bapak Jokowi. Tapi apakah setiap dari kita mengenal Pak Jokowi dengan baik? Apakah kita mengenal Pak Jokowi sedekat anak-anaknya, atau bahkan lebih lagi sedekat sang istri, ya, Ibu Iriana, kepada Pak Jokowi? Nah, saudara, kita harus tahu bahasa Ibrani dari mengenal, ya, yang sering dipakai antara Tuhan dengan kita, umatnya, Tuhan dengan hamba-hambanya, dengan semua orang-orang kesayangan Tuhan. Ya, mengenal itu dalam bahasa Ibrani itu tidak hanya sekedar, saya kenal Anda atau saya punya hubungan dengan Anda, tapi mengenal itu sering dipakai juga untuk, ya, hubungan intim antara suami dan istri. Bayangkan, jadi mengenal yang sangat dekat, mengenal luar dalam, tidak ada rahasia, tidak ada yang tersembunyi. Demikian Tuhan kita mengenal Anda, demikian juga Tuhan mengenal saya, mengenal setiap dari kita. Nah, saudara, ini luar biasa. Ini adalah sebuah penghiburan. Dan banyak orang kalau berpikir, Tuhan kenal saya, Tuhan tahu saya luar dalam, kita jadi keringat dingin, jadi takut. Wah, serem ya kalau kita agak tahu luar dalam kita. Nah, saudara, sebenarnya kita nggak perlu keringat dingin, karena begini, kita harus tahu kalau memang Tuhan kita sudah tahu kita luar dalam, dan tahu setiap rahasia kita, tahu setiap kebobrokan kita, tahu setiap masa lalu kita, tahu setiap kejelekan kita yang tidak diketahui orang luar. Dan meskipun Ia sudah tahu semuanya itu, Ia tetap mengasihi Anda dan saya. Itu adalah kabar baik, saudara. Itu adalah hal yang luar biasa, dan bukan satu hal yang membuat kita takut, ya, menjadi menjauhi Tuhan. Justru kita mau dekat dengan Tuhan. Justru kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Tuhan mengenal. Nah, saudara, dalam hal apa Tuhan mengenal Anda dan saya? Saya ada beberapa poin di sini. Yang pertama, saudara, yang dari bacaan kita, yang pertama, Dia tahu isi hati kita. Dia tahu perasaan kita, Dia tahu ketakutan kita, Dia tahu pikiran kita, Dia tahu motivasi kita, ya, niat kita di balik tindakan kita. Dia tahu mimpi kita, Dia tahu pengharapan kita, dan Dia juga mengetahui frustrasinya kita. Dia tahu apa yang membebani hidup kita. Ini yang pertama, ini luar biasa. Dia tahu setiap
kesusahan kita, saudara. Nah, saudara, waktu saya ingat ya, waktu saya mendengar kabar mengenai papa, ya, dan waktu itu saya tidak hanya khawatir mengenai papa, karena saya juga khawatir mengenai semua orang yang ada di rumah itu. Dan Anda tahu di rumah itu, ya, tidak hanya ada mama, tidak hanya ada opa, ya, dan orang-orang yang membantu pekerjaan rumah, tapi juga ada anak saya yang pertama, Gio. Jadi saudara bayangkan, Anda kebayang nggak saudara, waktu saya di pesawat pulang ke Indonesia waktu itu, Anda boleh tanya salah seorang jemaat saya namanya Brian. Dia juga kebetulan pulang ke Indonesia, ya, dia udah selesai sekolah dan dia mau kembali untuk seterusnya. Nah, jadi kita di pesawat yang sama, Anda boleh tanya pada dia bagaimana situasi hati saya, bagaimana berat, bagaimana tekanan yang luar biasa yang saya alami dalam perjalanan itu, saudara. Nah, tapi yang luar biasa, saudara, dalam kesusahan saya, dalam pergumulan saya, ada satu penghiburan yang luar biasa. Waktu itu saya tahu, oh, Tuhan tahu. Tuhan tahu kekhawatiran saya, Tuhan tahu kepedihan hati saya, Tuhan tahu pergumulan saya, dan itu memberikan kekuatan. Itu suatu hal yang sangat menghibur hati saya kalau ada satu pribadi yang mengenal. Dan mengenal itu bukan hanya tahu, oh, saya tahu perasaan kamu, tapi benar-benar ikut merasakan. Buku Ibrani berkata kita punya seorang imam besar, imam agung, yang ikut merasakan setiap kelemahan kita, yang ikut merasakan setiap kesusahan kita, yang ikut merasakan semua tekanan-tekanan yang kita pernah miliki. Saudara, itu adalah Tuhan kita. Saudara, kalau Tuhan kita itu cuma sekedar duduk di surga, nongkrong, ya, pesta pora, dan berkata, oh, kasihan ya kamu, ya, hai kamu yang di bumi, tanpa mengerti sakitnya penderitaan itu apa, tanpa mengerti ya dihina, diolok-olok itu seperti apa, direndahkan, diludahi seperti apa, tanpa mengerti rasanya dicambuk, disiksa, dianiaya seperti apa, tanpa mengerti rasanya mati buat Anda dan saya, orang-orang menolak dia seperti apa, tanpa merasakan pedihnya penolakan itu seperti apa, saudara. Dia tidak akan benar-benar mengerti kesusahan Anda dan saya, tapi Tuhan Yesus sudah menjalani semuanya itu. Dan dia mengerti setiap tetesan air mata Anda, setiap kepahitan, setiap kepedihan, setiap kesusahan dan kesengsaraan Anda dan saya. Tuhan mengerti, dia mengenal, dia tahu sakitnya seperti apa, dia tahu pergumulan Anda dan saya seperti apa, tapi dia tetap mau mengasihi Anda dan saya. Dia mau ada buat Anda dan saya. Ini Tuhan yang mengenal Anda dan saya. Dan yang kedua, saudara, bagian dari Tuhan mengenal kita, tidak hanya dia tahu kita luar dalam perasaan kita, ya, dan beban hidup kita, tapi dia mengerti. Nah, ini, saudara, ya, ini berhubungan sama yang saya jelaskan tadi, saudara. Dia kalau sekedar tahu tapi tidak mengerti, gak ada gunanya. Ya, tapi dia Tuhan yang mengerti. Ya. Yang ketiga, dia juga tahu masa lalu kita, masa sekarang kita, dan tidak berhenti di situ. Kalau dia cuma tahu masa lalu dan masa sekarang, dia tidak bisa ngapa-ngapain, saudara, tapi dia juga tahu masa depan kita. Ya, dan yang terakhir, saudara, dia tahu semua. Ya, dia memperhatikan semua yang terjadi di sekeliling kita, di dalam kita, di luar kita, yang orang lakukan pada kita. Dia tahu semuanya. Benar, dia tahu dosa-dosa kita, dia tahu kekurangan kita, dia tahu rahasia, ya, pikiran-pikiran kita yang tersembunyi bagi orang-orang lain. Tapi lihat, saudara, saya ingin Anda fokus bagaimana Tuhan menaruh tangannya, mengarahkan tangannya atas hidup Anda dan saya. Anda lihat dari ayat ke-5 ini, saudara. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung, ya, Engkau melindungi aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Nah, saudara, ini penting, saudara. Nah, buat kita bukan orang Yahudi, kita mungkin nggak mengerti ya, signifikan dari menumpangkan tangan. Tapi saudara, ini adalah sebuah tradisi perjanjian lama orang Yahudi, untuk seorang bapak yang menaruh tangannya atas anak-anaknya dan mengucapkan berkat. Nah, saudara, berkat yang diucapkan, kalau Anda ingat, saudara, waktu Yakub yang memberkati semua anak-anaknya, ke-12 suku, yang dia memberkati dengan menyebut nama, dan dia memperkatakan siapa anak itu. Ya, jadi berkat itu bukan cuma, oh, kamu akan diberkati, tapi dia memproklamirkan siapa mereka, dia memproklamirkan mereka akan menjadi siapa,
memproklamirkan juga posisi mereka dalam keluarga itu sebagai apa, dan juga memproklamirkan dan memberkati masa depan mereka. Jadi saudara, ini signifikan. Jadi waktu Tuhan sendiri, Bapa kita, Allah Bapa sorga, menaruh tangannya atas kita, dia tidak hanya sekedar oh ya ini saya berkati kamu, tapi Tuhan juga. Jadi bukan situasi kita atau masa lalu kita yang mendikte siapa identitas kita hari ini, bukan ya dosa-dosa kita yang mendikte siapa kita, bukan masa lalu kita, rahasia kita yang mendikte siapa kita hari ini, tapi apa kata Tuhan yang mendikte, yang memproklamirkan siapa kita di mata Tuhan, dan siapa yang akan kita jadikan nanti, yang kita nanti jadinya seperti apa masa depan. Itu adalah perkataan Tuhan, dan posisi kita ya bukan apa kata manusia, bukan apa kata pengalaman kita, tapi apa kata Tuhan, dan juga masa depan kita itu apa kata Tuhan. Ada amin saudara. Nah oke, jadi itu ayat yang pertama sampai yang ke-6. Nah sekarang saya akan lanjut dari yang ke-7 ya, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu Tuhan, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah saudara, poin yang kedua ya, yang pertama ini Tuhan mengenal kita luar dalam. Nah tapi ada penghiburan yang lebih luar biasa. Tidak hanya dia mengenal kita, tapi dia mengejar kita. Ya saudara, saya ulang ya, God pursue us. Tuhan mengejar kita. Ini luar biasa. Seringkali kita mau berlari seperti Daud, kita mau berlari dari Tuhan, kita mau menyembunyikan diri. Ya kita berusaha sembunyi, kita berusaha pergi sejauh mungkin dari Tuhan. Ya baik secara geografi, secara fisik maupun secara rohani. Tapi Tuhan itu ada di mana-mana, dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tidak bisa kita lari dari Dia, dan Dia terus mengejar kita. Sebenarnya luar biasa. Tuhan mengejar kita bukan mau menghukum kita, tapi Tuhan begitu bertekad ingin mengasihi kita, begitu bertekad ingin menunjukkan kasih setianya, kasih anugerahnya atas hidup kita, kasih setianya atas hidup Anda dan saya. Dan Dia begitu bertekad ingin ada, ingin hadir dalam hidup Anda dan saya. Saudara-saudara yang terkasih, bayangkan bagaimana rasanya kalau kita diingini. Saudara, ya saya sering nanya anak-anak muda, kira-kira lebih enak mencintai atau dicintai? Ya memang ada yang bilang, oh lebih enak mencintai. Tapi kalau kita boleh jujur saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan perasaan dicintai dan diingini oleh seseorang. Tapi saudara bayangkan, kita ini tidak hanya diingini oleh seorang insan manusia. Kita ini tidak hanya diingini oleh seseorang yang bisa berubah cintanya, ya, yang karakternya bisa berubah, yang perasaannya bisa berubah. Tapi kita ini diingini oleh Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita ini diingini oleh Tuhan, mencipta langit dan bumi. Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu kudus, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan ini mengingini Anda, mengingini saya. Saudara, mungkin Anda dan saya ada waktunya kita tidak mengingini Dia, tapi Dia menginginkan Anda dan saya. Dia selalu ingin ada dalam hidup Anda dan saya. Sebenarnya ini luar biasa. Dan yang menarik saudara, Tuhan mengingini kita bukan cuma sekedar karena cinta. Nah ini yang luar biasa. Karena gini, kalau kita cinta, tentu kita menginginkan, dan kita ingin ada dalam hidup orang itu. Kita ingin ya orang itu dekat dengan kita. Tapi saudara, untuk masuk ke poin yang ketiga, Tuhan itu mengingini kita, mengasihi kita bukan cuma sekedar karena cinta atau karena sayang. Itu siapapun juga bisa lakukan. Tapi yang luar biasa saudara, Tuhan mengingini kita karena Dia Tuhan yang menciptakan Anda dan saya. Ini poin saya ketiga. Yang kita lihat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar
menyadarinya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya akan berhenti di sana. Bayangkan, saudara, ya Tuhan itu yang menciptakan kita. Jadi Tuhan mengasihi kita dan mengingini kita karena Dia Tuhan yang membentuk kita. Dia Tuhan yang terlibat langsung dalam proses penciptaan kita, proses pengadaan Anda dan saya untuk ada di bumi hari ini. Itu adalah campur tangan Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami ini, saudara, tapi anak saya Gio, ya baru beberapa hari lalu dia itu main Lego. Ya, Lego itu semacam mainan bangunan rumah. Nah, jadi dia bangun rumah itu ya ya Anda tahu lah ya, anak-anak bangun rumah seperti apa. Ya, dia bangun ya sudah jadi rumahnya, dan saya bisa melihat dia dengan bangga. Dia bawa rumah itu dan dia taruh di atas meja. Nah, kemudian adiknya si Airin mulai menghampiri, mendekati rumah itu, ingin memegang dan ingin ya bukan ingin merusak ya, tapi ya namanya anak yang lebih kecil ya. Jadi kalau dipegang ya bisa hancur, saudara. Nah, tapi begitu Airin, anak saya yang kedua itu mau memegang, mau menjamah, mau ya tanda kutip merusak rumah ciptaan, rumah bangunan si Gio, Anda tahu Gio langsung melindungi dengan kedua tangannya, berusaha menjaga dari sentuhan, dari serangan adiknya, saudara. Jadi bayangkan, saudara, kalau beda, saudara, kalau sesuatu itu karena kita beli ya, atau karena kita dapatkan, tapi kita nggak ciptakan. Tapi kalau sesuatu itu kita ciptakan dengan tangan kita sendiri, dengan jerih payah. Dan tentu buat Tuhan menciptakan Anda dan saya tidak ada jerih payahnya, tapi Tuhan terlibat secara personal. Ada personal investment di dalam pengadaan Anda dan saya. Jadi saya senang, ini ada sebuah quote oleh seorang hamba Tuhan bernama Max Lucado, yang dia ngomong gini ya, dia bilang ya, kita ini bukanlah kecelakaan, we are not accident. Kita ini bukan produksi massal, we are not mass produced. Ya, you are not an assembly line product. Kita ini bukan seperti di pabrik, saudara. Ya, ada assembly line ya, seperti mobil. Ya, ada robot yang pasang pintu kanan, pintu kiri. Ada orang yang pasang spion, pasang roda dan lain sebagainya. Ya, sampai ujung baru jadi mobilnya. Tidak, saudara. Tapi ya, kita ini tangan Tuhan yang merenda. Anda baca ayat yang dikatakan apa? Tuhan yang membentuk buah pinggang yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Saudara, Max Lucado berkata, kita ini secara sengaja dirancang oleh Tuhan. Jadi bukan kebetulan, bukan kecelakaan, saudara. Ya, dan kita secara spesifik, secara khusus, secara unik diberikan talenta, diberikan kemampuan, kepintaran, keunikan dibandingkan yang lain-lainnya. Dan dengan penuh cinta kasih kita ditempatkan di dunia ini, di bumi, oleh Sang Tuhan Pencipta. Bayangkan, saudara, kalau Anda bayangkan semuanya itu, Anda akan juga mengerti sebuah konteks bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia pasti melindungi, menjaga kita. Dia pasti ingin yang terbaik buat Anda dan saya. Bayangkan, saudara, dan kalau kita ini diciptakan oleh Tuhan, artinya ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa buat Anda dan saya. Dan itulah poin saya yang terakhir, saudara. Yang keempat, ya, tidak hanya Tuhan mengenal Anda dan saya, tidak hanya Tuhan mengejar, mengingini Anda dan saya, tidak hanya Tuhan yang menciptakan Anda dan saya, oleh sebab Dia mengasihi Anda dan saya, Dia melindungi Anda dan saya. Dan yang terakhir, Dia memiliki rancangan yang luar biasa, rancangan yang dahsyat untuk Anda dan saya. Ya, ayat ke-16 sampai ke-18 demikian bunyi firman Tuhan. Ya, ayat ke-15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Ayat ke-16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Hampir saya akan akhiri di sana, saudara. Bayangkan yang terakhir ini. Ya, katakan tertulis di dalam kitab Tuhan hari-hari
depan kita. Artinya apa sih? Tuhan sudah menyediakan masa depan buat Anda dan saya. Dan masa depan itu adalah masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa, saudara. Benar-benar Anda yang percaya katakan amin. Ya, kita harus tahu ya, mungkin apa yang kita alami ini tidak menyenangkan. Ya, saya akan akhiri di sini, saudara. Mungkin kita tahu ya, ayat favorit kita itu adalah Yeremia 29 ayat 11. Saya akan bacakan buat Anda dan saya harap Anda mengamini ini. Ya, demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Nah, amin. Kita semua mengamini, kita tahu ayat ini ayat populer, ya, ayat emas ini, saudara. Nah, tapi saudara, berapa kali Anda yang tahu ayat ini diberikan pada orang Israel, orang Yehuda tepatnya, waktu mereka, apakah mereka lagi bersenang-senang, mereka lagi menikmati kemerdekaan, menikmati kebebasan mereka, apakah mereka lagi hidup bahagia? Tidak, saudara. Sebenarnya ya, pasal ini, kejadiannya adalah waktu orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Mereka ditindas, dijajah, harus bekerja ya secara susah payah untuk Babel, atau tepatnya Babilonia. Dan di dalam kesusahan mereka, di dalam penindasan mereka, di dalam kesusahan mereka, Tuhan kan ngomong gini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara-saudara yang terkasih, jadi begini, mungkin hari ini apa yang kita alami tidak menyenangkan. Mungkin coronavirus ini, pandemik ini tidak menyenangkan buat setiap dari kita, membuat kita tidak bisa kehidupan normal. Mungkin perekonomian kita terpengaruh, usaha kita terpengaruh, mungkin cara kita sekolah terpengaruh, kita harus belajar online. Ya, mungkin kita nggak bisa sebebas sebelumnya kemana-mana, sekarang harus pakai masker. Dan sekedar pesan sampingan, saudara, saya menghimbau ya setiap dari Anda, tolong kenakan masker Anda. Ya, mungkin Anda merasa, oh saya ini kuat, saya ini masih sehat, saya ini masih muda. Saudara, ini pakai masker ini bukan hanya untuk melindungi Anda, tapi juga melindungi orang-orang sekitar Anda, orang-orang yang Anda kasihi. Ada amin, saudara. Ya, pakai masker. Dan kalau tidak terlalu perlu, gak usah keluar dulu, saudara. Saya tahu memang kita bosan. Saya mengerti, saya ini orangnya suka keluar. Saya punya dua anak kecil, juga pengennya keluar terus. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kita ini lagi hidup di tengah-tengah pandemik. Pandemik itu berarti apa? Artinya ini di mana-mana ya, sebuah kesusahan yang luar biasa. Dan kita harus hati-hati, kita harus pakai hikmat Tuhan. Ya, kalau Anda mau ya, itu saudara-saudara yang terkasih, itu saya pernah bagikan ya, yang di buku Amsal katakan gini, ya, orang yang bodoh itu ya tidak akan melihat bahaya, tidak akan pergi ke sana, malah melarikan diri. Kalau salah itu ya, Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara-saudara yang terkasih, saya mohon dengan sangat, di tengah-tengah pandemik ini, mari jadi orang bijak. Jangan melihat malapetaka, melihat pandemik, melihat begitu banyak orang terkena pengaruh imbas ya. Begitu banyak dokter, banyak suster yang harus mengorbankan hidup mereka karena berusaha menyelamatkan pasien-pasien yang terkena coronavirus, saudara. Saya harap kita lebih berhati-hati, lebih bijak, ya, bersembunyi. Kalau perlu, ya karantina. Kalau perlu stay di rumah, nggak perlu ke mall dulu, nggak perlu melakukan hal-hal yang lain. Tunggu sampai keadaan membaik. Saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi saya bukan menegur Anda. Ini karena saya mengasihi setiap dari Anda, dan saya ingin kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Amin, saudara. Nah, oke, jadi kembali lagi ke poin yang terakhir. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Anda. Mungkin hari ini Anda tidak bisa melihat rencana itu. Mungkin hari ini Anda melihat, kok hidup saya susah, kok saya harus begini, kok saya harus begitu. Saudara, banyak sekali pengalaman hidup saya ya, yang membuat saya itu tidak bisa melihat sebenarnya rencana Tuhan kok indah di mananya sih.
Ya, kayak sampai hari ini ada yang saya belum bisa lihat. Mungkin sebagian saya udah mulai melihat, saya mulai mengerti. Kayak saya lahir dengan bibir sumbing, saya sering dianiaya, diolok-olok waktu saya di sekolah, diejek, dihina. Ya, saya mengalami begitu banyak hal dalam hidup saya, saudara. Tekanan, beban, persoalan, saya alami itu semuanya. Saudara, yang terakhir ini yang terjadi dengan keluarga saya, dengan bapak dan ibu. Tapi saudara, terlepas dari semua yang terjadi, saya mau belajar percaya bahwa bukan apa yang saya alami hari ini yang penting. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan rancangkan buat saya, buat orang yang saya kasih, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan itulah rancangan-rancangan Tuhan buat Anda semua, buat anak-anak Anda, buat keturunan-keturunan Anda. Amin, saudara. Yang perlu Anda lakukan adalah percaya pada Tuhan. Ya, setia ikut Tuhan, terus menikmati, mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Saya akan akhiri, saudara. Seorang hamba Tuhan bernama Martin Luther yang berkata begini, berdoalah dan biarkan Tuhan yang mengkhawatirkan hidup Anda. Pray and let God worry. Kita gak usah worry, kita gak usah khawatir. Biarkan Tuhan yang khawatir, biarkan Tuhan yang memikirkan, yang merancangkan hidup-hidup hari-hari ke depan kita. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa, berserah, dan percaya penuh kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mengenal, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengejar setiap dari Anda dan saya, yang mengingini kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang mulia, sebuah panggilan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mengambil perjamuan. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan ini, dan biarkan pujian yang kami naikkan Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa oleh bilur dan darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita boleh direkonsiliasikan, mengalami perdamaian dengan Tuhan, terlepas dari masa lalu kita, terlepas dari apa dosa kita. Kita bisa kembali pada Engkau Tuhan dan memanggil Engkau Aba, Bapa. Mari kita naikkan pujian ini oleh karena kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, teman-teman yang terkasih, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus hari ini. Dimanapun Anda berada, boleh kita ambil waktu untuk introspeksi diri kita. Benar, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Benar, Tuhan tetap mengejar kita meskipun Dia tahu setiap kekurangan kita, setiap dosa-dosa kita, setiap masa lalu kita. Tapi sebenarnya yang terkasih, kita harus tahu bahwa dosa-dosa kita yang kita lakukan itu melukai hati Tuhan. Dia ingin hidup kita menyenangkannya. Dia ingin bisa intim, bisa dekat dengan Anda dan saya. Dan setiap dosa-dosa kita itu menghalangi kita untuk bisa menghidupi rancangan Tuhan yang sempurna, yang luar biasa buat Anda dan saya. Jadi bukan Tuhan tidak mau, bukan Tuhan tidak mau menyingkapkan masa depannya, panggilannya, tujuan hidup kita yang mulia bagi Anda dan saya, tapi seringkali dosa-dosa kita yang menghalangi kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mohon ampun dan berkata, Tuhan, aku mau belajar, aku mau terus dikuduskan, terus dibenarkan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita makan roti ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara yang terkasih, waktu kita minum cawan ini, kita ucap syukur, kita berkata, Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Engkau mengenal, Engkau Tuhan yang mengenal setiap dari kami luar dan dalam. Engkau tahu perasaan kita, Engkau tahu kesusahan kita, Engkau tahu pergumulan kita hari ini. Engkau tahu kelemahan dan kekurangan kita. Dan meskipun Engkau tahu semuanya itu, Engkau masih mengingini kami. Engkau masih menginginkan kami, Engkau masih mengejar kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami berusaha lari daripada-Mu, lari dari kehendak-Mu, lari dari rancangan-Mu. Tarik kami kembali Tuhan, untuk kembali berjalan dalam rancangan Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Dan secara personal
terlibat dalam proses pengadaan penciptaan kami untuk alam dunia ini. Dan ajar kami, ingatkan kami selalu, terlepas dari apa yang kami alami hari ini, bahwa Engkau sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Itu adalah rancangan Tuhan untuk setiap dari kami. Mari kita minum cawan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang terlibat langsung dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah minggu. Dan kami belajar Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang mau hadir, yang mau ada dalam keseharian kami, tidak hanya di hari Minggu, namun besok hari Senin sampai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai minggu ke depannya dan sampai seterusnya. Engkau ingin hadir dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan masa depan kami serahkan hari ini besok dalam tangan-Mu. Bergantung setiap anak-anak yang harus sekolah online, Bapa berikan kemampuan pada orang tua juga untuk bisa terlibat dalam proses pembelajaran anak-anaknya Tuhan. Mampukan setiap anak Tuhan, untuk setiap guru yang sudah bekerja keras untuk mendidik dan mempersiapkan bahan-bahan materi pengajaran secara online. Bapa berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, pujian penyembahan, setiap jemaat yang ada Tuhan, dari yang paling kecil sampai yang paling lanjut usia. Biarlah perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Mari anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita buka kedua tangan kita, buka hati kita, dan terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Sekali lagi terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami GKB Antioquia Tebing Tinggi. Saya rindu Anda terus beribadah meskipun kita masih tetap ibadah secara online. Saudara-saudara yang terkasih, kita tetap bisa ikut komsel, kita tetap bisa saling mendoakan, saling ngobrol melalui telepon, dan tetap beribadah setiap hari Minggu di gereja melalui online. Kita dengan sabar menanti sampai kita boleh bertemu kembali beribadah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas sepanjang minggu yang akan datang.